Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali untuk kita mengikuti protokol kesehatan. Tolong pakai maskernya dan buat jarak minimal 1 meter. Ya, tolong buat jarak minimal 1 meter. Jemaah sekalian, kalau antum tidak ikut protokol kesehatan, minimal 3 kemungkaran antum lakukan. Yang pertama, bisa membahayakan diri sendiri. Yang kedua, mungkin antum membahayakan orang lain, entah sadar atau tidak. Yang ketiga, tidak taat aturan pemerintah yang tidak bertentangan dengan syariat, bahkan sesuai perintah syariat. Andai syariat tidak perintahkan tapi tidak juga melarang, kalau pemerintah mewajibkan, wajib kita taat. Itu prinsip Ahlus Sunnah. Apalagi kalau syariat juga memerintahkan. Nabi SAW mengatakan, la darara wa la dirar. Tidak boleh saling menimpakan bahaya, tidak boleh saling membalas, tidak boleh pula saling menimpakan bahaya baik kepada diri sendiri maupun orang lain. Ini hadis yang masyhur, kaidah syariat. Hadis yang sampai menjadi kaidah syariat. La darara wa la dirar, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain, tidak boleh pula saling menimpakan bahaya, saling membalas. Ya. Sama saja, bahaya itu sudah jelas atau bahaya yang baru dikhawatirkan. Ini kaidah syariat jemaah sekalian. Walaupun bahaya itu baru sekedar dikhawatirkan, syariat memerintahkan kita untuk menghindari bahaya. Dan bahaya itu kalau menimpa orang lain, lebih besar dosanya. Orang yang kita timpakan bahaya itu, entah kita sadar atau tidak, nanti dia ambil pahala kita kan. Nanti dia ambil pahala kita di akhirat. Jadi hati-hati jemaah sekalian. Ikuti protokol kesehatan. Ahlus Sunnah harusnya menjadi contoh ketaatan kepada pemerintah dalam hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Baik. Semoga Allah Azza wa Jalla segera mengangkat wabah ini dari kita semuanya. Jemaah sekalian, kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting sekali tentang azab kubur. Karena sesungguhnya kuburan itu bukanlah tempat peristirahatan yang terakhir. Kuburan itu hanyalah awal persinggahan dalam perjalanan panjang di negeri akhirat. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah, faman naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu, wa man lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu."
Sesungguhnya kuburan itu adalah persinggahan yang pertama dalam perjalanan di negeri akhirat. Maka barang siapa yang selamat dikubur, perjalanan berikutnya semakin mudah. Dan barang siapa yang tidak selamat dikubur, maka perjalanan berikutnya semakin berat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Ma ra'aitu manzaran qat illa wal qabru afdha minhu." Tidaklah aku melihat suatu pemandangan yang mengerikan kecuali kuburan itu jauh lebih mengerikan darinya. Jadi jemaah sekalian, semua yang pernah kita dengarkan, semua yang pernah kita lihat di dunia ini, sesuatu yang mengerikan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan pemandangan di alam kubur, tentu bagi orang yang mendapatkan siksa kubur. Oleh karena itu jemaah sekalian, di dalam hadis ini juga ada peringatan terkait ucapan yang menyelisihi akidah. Mereka mengatakan ketika ada orang wafat, dia telah kembali ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Ini ucapan menyelisih akidah. Karena Nabi SAW mengatakan di dalam hadis ini bahwa kuburan itu hanyalah tempat persinggahan yang pertama, bukan peristirahatan yang terakhir. Jadi ini kesalahan yang pertama, seakan-akan kuburan itu akhir dari segalanya. Kesalahan yang kedua, siapa yang bisa memastikan mayit itu sedang beristirahat? Justru malah yang terjadi bisa saja sebaliknya. Di alam kubur hidupnya lebih menderita. Jadi rugi sekali seseorang itu. Di dunia sudah hidup susah, dikubur bukannya senang, nyaman hidupnya, tapi malah lebih sengsara. Ini juga perkara gaib. Nggak mungkin kita tahu orang itu hidupnya sedang beristirahatkah atau justru sebaliknya mendapatkan azab yang sangat pedih di alam kubur. Nah, kesalahannya lebih parah lagi kalau orang itu orang kafir, lalu diberi label almarhum. Apa artinya almarhum? Yang sudah dirahmati, padahal orang kafir. Yang sudah Allah pastikan, sebagaimana akan kita bahas insyaallah ta'ala, dia adalah termasuk penghuni neraka dan dikubur dia mendapatkan azab yang sangat dahsyat. Bagaimana bisa dikatakan almarhum atau rib? Apa artinya rib? Rest in peace, beristirahatlah dalam damai. Padahal dia orang kafir. Kalau dia muslim pun kita nggak bisa memastikan apakah ibadahnya diterima oleh Allah atau tidak. Kita nggak tahu. Bagaimana bisa kita katakan dia sedang beristirahat dalam damai? Kemudian kesalahan yang keempat pada ucapan ini juga termasuk tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Maka jemaah sekalian, Nabi SAW mengingatkan kita, ada pemandangan yang sangat mengerikan di alam kubur. Tidak ada satu pemandangan pun di dunia ini yang mengerikan kecuali kuburan itu jauh lebih mengerikan bagi orang-orang yang mendapatkan azab Allah Azza wa Jalla. Tetapi sebaliknya, sebagaimana telah kita bahas juga di pertemuan sebelumnya, bagi orang-orang yang beriman, maka kuburannya menjadi salah satu taman surga, bagaikan surga yang ada di muka bumi ini. Kuburannya diluaskan sejauh matanya memandang. Subhanallah. Rumahnya di dunia hanya berapa kali berapa, tapi rumahnya dikubur sejauh matanya memandang. Dihamparkan untuknya permadani dari surga. Dibukakan pintu surga, mengalir dari surga itu harumnya dan aromanya yang sejuk, sehingga kuburannya itu menjadi tempat yang nikmat baginya. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita pelajari 15 penyebab
derita di alam kubur ini, agar kita tidak terjerumus di dalamnya, tidak termasuk orang yang mendapatkannya, melainkan sebaliknya, insyaallah ta'ala kita semuanya termasuk orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur. Jadi kita pelajari ini untuk dijauhi, karena siapa yang tidak bisa membedakan mana kebenaran dan mana kebatilan, dia akan terjerumus dalam kebatilan. Sehingga penting mengenal kebatilan. Sebagaimana kata seorang penyair, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi wa man la ya'rifu syarra minal khairi waqa'a fihi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukannya, tapi justru untuk menghindarinya. Karena siapa yang tidak bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan, dia cepat atau lambat akan terjerumus di dalam keburukan tersebut. Sebenarnya ini ucapan yang sudah pernah diingatkan oleh para sahabat dahulu. Sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Satungqadu ural Islam urwatan idza nasya'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah." Ikatan Islam itu akan terlepas. Ikatan Islam kita akan terlepas seutas demi seutas, satu persatu, kalau muncul di dalam Islam orang-orang yang tidak mengenal jahiliyah. Begitu pula kata sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhuma, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an aqa'a fihi. Dahulu kebanyakan orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, sedangkan aku lebih banyak bertanya tentang keburukan karena aku takut terjerumus di dalam keburukan tersebut. Jadi lihatlah, para sahabat memandang penting mempelajari bukan hanya kebaikan saja, tapi juga tentang perbuatan-perbuatan dosa untuk kita jauhi. Baik, yang pertama jemaah sekalian, penyebab utama dan terbesar yang menjerumuskan manusia dalam siksa kubur adalah kesyirikan dan kekafiran. Perbuatan dosa kesyirikan kepada Allah dan kekufuran. Allah memperingatkan kita di antara azab kubur adalah azab yang menimpa Fir'aun dan bala tentaranya karena kekafiran yang mereka lakukan, sebagaimana dalam surat Ghafir ayat ke-46, an-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiyah wa yawma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Mereka dibakar api setiap hari, pagi dan petang. Dan kelak apabila terjadi hari kiamat, Allah memerintahkan masukkan bala tentara Fir'aun itu ke dalam azab yang sangat pedih. Jadi disebutkan dalam ayat ini dua azab. Pertama azab di dunia, yaitu azab kubur. Yang kedua azab hari kiamat. Padahal jemaah sekalian, Fir'aun dan bala tentaranya mati di laut dan tenggelam di lautan, tapi Allah maha mampu menimpakan azab kubur kepada mereka. Ayat yang lainnya yang menjelaskan tentang azab kubur bagi orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Surat Al-An'am ayat 93. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim." Andai engkau bisa melihat ketika orang-orang zalim itu berada dalam tekanan-tekanan kematian yang dahsyat, dan malaikat memukulkan tangan-tangan mereka kepada orang-orang zalim tersebut, seraya berkata, "Akhriju anfusakum," keluarkan jiwa-jiwa kalian.
Al-yawma tujzauna adzabal hun bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Pada hari ini kalian akan merasakan azab yang menghinakan, dikarenakan kalian dahulu berbicara atas Allah tanpa hak, dan dikarenakan kalian menyombongkan diri dari ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Makna ayat ini jemaah sekalian, dikatakan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau, wa fi hadza dalilun ala adzabil wa fi hadza dalilun ala adzabil barzakh wa na'imihi. Di dalam ayat ini terdapat dalil akan adanya azab di alam barzakh. Begitu pula ada kenikmatannya. Fa inna hadzal khitab wal azab al muwajjah ilaihim innama huwa indal ihtidar wa qubailil maut wa ba'dahu. Karena maksud ayat ini dan azab yang diancamkan kepada mereka adalah terjadi saat menghadapi sakaratul maut, yaitu sakaratul mautnya sangat dahsyat, dan sesaat menjelang mati, kemudian setelah mati. Jadi makna ayat ini, malaikat mengatakan al-yawma tujzauna adzabal hun. Pada hari ini kalian akan mendapatkan balasan azab yang menghinakan. Hari ini, yaitu mencakup azab yang dia rasakan saat mati itu sangat keras, seperti yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Malaikat mencabut ruhnya dengan sangat dahsyat. Kemudian setelah itu dia masih mendapatkan azab lagi di hari itu juga, baik sebelum dikuburkan atau sesaat setelah dikuburkan dan seterusnya. Jadi ini peringatan keras kepada orang-orang yang melakukan dosa, kesyirikan dan kekafiran. Dan di dalam ayat ini juga Allah peringatkan kepada kita jemaah sekalian dua bentuk kekafiran mereka. Yang pertama, taquluna 'ala Allahi ghairal haq. Kalian berbicara atas Allah tanpa hak. Contohnya apa? Mereka mengatakan Allah punya anak, Allah satu dari yang tiga, Allah adalah Bapa. Hati-hati jemaah sekalian, ayat ini mencakup semua ucapan tentang Allah tanpa dalil. Semua ucapan tentang Allah tanpa dalil, apalagi disertai penolakan terhadap apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Maka kita harus khawatir seperti orang yang menolak untuk beriman Allah di atas arsy. Jadi dia tolak dulu apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, kemudian dia buat sendiri dari dirinya, bukan dari Allah, bahwa Allah itu di mana-mana, atau sebagian lagi mengatakan Allah tidak di mana-mana. Jadi luar biasa, dia tolak dulu apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, lalu dia buat-buat sendiri apa yang tidak Allah tetapkan untuk dirinya. Ini peringatan Allah. Ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang berkata Allah punya anak, Allah adalah satu dari yang tiga, Allah adalah Bapa. Mereka namakan Allah dan sifatkan Allah bukan dengan nama dan sifatnya yang Allah tetapkan untuk dirinya atau ditetapkan untuknya oleh Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam. Ini dosa mereka yang Allah ingatkan dalam ayat ini. Yang kedua, mereka menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya mereka menolak, mereka tidak mau tunduk terhadap ayat Allah. Ini sifat orang-orang kafir yang menyebabkan mereka mendapatkan azab menjelang wafatnya dan setelah wafatnya. Iya. Azab setelah wafatnya jemaah sekalian, sebelum masuk ke alam kubur, telah kita bahas di pertemuan yang lalu, yaitu
ruhnya ditempatkan oleh malaikat di dalam bejana yang mereka bawa dari neraka. Kemudian mereka bawa dia ke atas dengan maksud agar dia berjumpa dengan Allah, tapi Allah tidak mau berjumpa dengannya. Jangankan naik sampai ke atas langit yang ketujuh, langit pertama pun tidak dibukakan untuknya. Ini hinaan untuknya. Ini bagian dari azab juga. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-A'raf ayat ke-40. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha. Allah sebutkan di sini juga dua dosa mereka. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, artinya menolak percaya. Yang kedua, wastakbaru anha, dan menyombongkan diri terhadapnya, menolak untuk tunduk terhadap ayat Allah. Terserah apa alasan mereka. Ada yang beralasan, wah zaman sekarang sudah nggak cocok lagi. Ada yang mengatakan itu hanya khusus bagi para kadrun, sambil menghina lagi. Sambil menghina itu namanya. Ini lebih kufur lagi kalau menghina. Karena ulama sepakat tidak ada perbedaan pendapat. Menghina syariat Allah, menghina hukum Allah adalah kekufuran. Tidak ada perbedaan pendapat ulama. Maka apa yang Allah akan timpakan kepada mereka? Dalam ayat ini surat Al-A'raf ayat 40 Allah mengatakan, la tufattahu lahum abwabus sama, tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit. Wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, dan mereka tidak akan pernah masuk surga sampai onta bisa masuk ke lubang jarum. Artinya mustahil. Kemudian apa yang terjadi pada ruhnya? Dilempar dari langit itu atau dari depan pintu langit sampai ke bumi untuk menyatu kembali dengan jasadnya di kuburannya. Ini disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat ke-31. Hunafa'a lillahi ghaira musyrikina bihi. Mereka diperintahkan untuk menyembah hanya kepada Allah, tidak mempersekutukannya. Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i. Dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka seakan dia jatuh dari langit. Fatakhtafuhu tayr, lalu disambar oleh burung, au tahwi bihir rih fi makanin sahiq, atau diterbangkan oleh angin sampai ke tempat yang sangat jauh. Makna ayat ini betul-betul nyata. Dia dilempar dari langit dari jarak yang sangat jauh. Berapa jarak dari bumi ke langit pertama? 500 tahun perjalanan. Masya Allah, barakallahu fiik. 500 tahun perjalanan. Saking kuatnya dia dilempar, hanya sesaat saja. Jadi itu bagian dari azab kepadanya. Kemudian saat dia dimasukkan ke alam kubur atau berjumpa kembali dengan jasadnya, maka datanglah malaikat Munkar dan Nakir untuk menanyakan 3 pertanyaan. Man rabbuka, siapa Rabbmu? Wa madinuka, apa agamamu? Wa man nabiyuk, dan siapa nabimu? Dia bukan muslim, dia kafir. Nggak mungkin dia bisa menjawab, Rabbku adalah Allah, agamaku adalah Islam, nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau dia orang yang suka menghina Allah, suka menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana mungkin dia bisa menjawab? Maka terdengarlah penyeru dari langit memerintahkan kepada para malaikat, fafrishu lahu minan nar, hamparkan untuknya tikar dari neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, dan bukakan untuknya pintu mengarah ke neraka. Terbuka, terhubung kuburannya dengan neraka, tempat yang akan dia masuki setelah hari kebangkitan, setelah dia dibangkitkan kembali. Apa yang terjadi? Fayatihi
min harriha wa samumiha. Maka mengalirlah ke kuburannya dari neraka itu panasnya dan racun-racunnya. Subhanallah. Wa yudayyak alaihi fi qabrihi, dan disempitkan kuburannya hatta takhtalifa fihi adla'uhu, sampai tulang-tulang rusuknya beradu. Wa ya'tihi rajulun qabihul wajhi qabihu thiyabi muntinur rih, lalu didatangkan kepadanya seseorang yang buruk wajahnya, jelek pakaiannya, busuk aromanya. Fayaqul, seraya berkata kepadanya, abshir billadhi yasu'uk, hadha yaumuka alladhi kunta tu'ad. Rasakan, inilah hari yang telah diingatkan kepadamu. Dulu sudah diingatkan. Kemudian dia pun berkata, fa anta wa anta fabasyarakallahu bisyarr, man anta. Semoga Allah membalasmu dengan keburukan juga. Siapa kamu ini? Fawajhukal wajhul ladzi yaji'u bisyarr, wajahmu adalah wajah yang mendatangkan keburukan. Fayaqul, lalu dia menjawab, ana amalukal khabith, akulah amal burukmu. Inilah jemaah sekalian teman setia, apakah amal baik atau amal buruk. Fa wallahi ma alimtuka illa kunta bati'an an ta'atillah sari'an ila maksiatillah. Demi Allah, aku tidak mengenalmu kecuali kamu adalah orang yang lambat dalam melakukan ketaatan kepada Allah, tapi cepat kalau melakukan maksiat kepada Allah. Fajazakallahu syarran, semoga Allah membalasmu dengan keburukan. Thumma yuqayyidullahu lahu a'ma asam abkam fi yadihi mirzabah. Kemudian Allah datangkan untuknya makhluk yang buta, bisu lagi tuli. Di tangannya ada sebuah gada besar. Lau duriba biha jabalun kana turaban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andai gada itu digunakan untuk memukulkan gunung, digunakan untuk memukul sebuah gunung, maka gunung itu akan hancur menjadi tanah. Fayadribuhu hatta yasira biha turaban. Maka makhluk itu memukulnya sampai dia menjadi tanah. Thumma yu'iduhu kama kana. Lalu Allah kembalikan dia seperti semula. Fayadribuhu darbatan ukhra. Makhluk itu pun memukul dia untuk kedua kalinya. Fayasihu sayhatan yasma'uhu kullu syai'in illa thaqalain. Maka dia pun berteriak dengan teriakan yang sangat keras, sampai seluruh makhluk yang ada di sekitarnya dapat mendengarkan teriakannya kecuali manusia dan jin. Inilah jemaah sekalian yang telah kita sebutkan hadisnya secara panjang di pertemuan yang lalu. Azab bagi orang-orang kafir dan orang-orang yang mempersekutukan Allah, yang menyembah kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau begitu jemaah sekalian, dosa kekafiran dan kesyirikan itulah dosa yang paling besar, dan rincian dosa ini sangat banyak, harus kita kenali, harus kita pelajari untuk kita jauhi. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, kemunafikan. Penyebab derita di alam kubur yang kedua adalah kemunafikan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 100. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafikuna. Dan di antara manusia yang ada di sekitar kalian dari kalangan orang-orang Arab Badui itu ada kaum munafik. Wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq. Begitu pula dari kalangan penduduk kota Madinah ada yang keterlaluan dalam kemunafikan, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul dan teman-temannya yang sangat memudaratkan kaum muslimin. La ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Kalian tidak mengetahui mereka wahai Muhammad, tapi engkau tidak mengetahui mereka wahai Muhammad, tapi kami mengetahui mereka. Maksudnya siapa saja keseluruhan orang kafir itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu apa isi hati orang. Jadi kalau ada orang sok mengatakan saya tahu isi hati kamu, itu namanya dukun. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja tidak mengetahui apa isi hati orang. Malaikat pun tidak tahu. Hanya Allah Azza wa Jalla yang maha mengetahui apa isi hati kita semuanya. Maka Allah katakan, engkau tidak tahu wahai Muhammad
tentang mereka, tapi kami mengetahui siapa saja orang-orang munafik itu. Kemudian Allah berikan peringatan keras, sanu'adzibuhum marratain thumma yuradduna ila adzabin azim. Kami akan azab mereka 2 kali. 2 kali di dunia ini sebelum terjadi hari kiamat. Kemudian kalau sudah terjadi hari kiamat, mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Jadi dalam ayat ini Allah sebutkan 3 bentuk azab orang munafik. 2 di dunia dan 1 setelah hari kiamat. Maka para ulama salaf diantaranya dinukil dari Qatadah dan Ar-Rabi' bin Anas, mereka mengatakan ihdahuma fid dunya wal ukhra hiya azabul qabr. Azab yang pertama bagi mereka di dunia ini, Allah akan timpakan azab kepada mereka. Dan azab di dunia, yaitu azab sebelum mati, itu mencakup 2 bentuk azab. Pertama, azab secara fisik. Yang kedua, yang lebih berbahaya, azab terhadap hati. Maksudnya apa? Mereka dihukumi tersesat, tidak diberikan hidayah oleh Allah. Kemudian azab setelah mati, itulah yang dimaksud azab yang kedua dalam ayat ini, yaitu azabul qabr, azab kubur. Jadi jemaah sekalian, ini peringatan bagi kita tentang bahaya kemunafikan. Dan kemunafikan itu maknanya menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Ini kemunafikan yang diancamkan oleh Allah dalam ayat ini. Orang-orang yang menyembunyikan kekufuran mereka dalam hati dan menampakkan keislaman mereka. Ini kalau Islam lagi kuat. Islam lagi kuat. Tapi kalau Islam lagi lemah, maka mereka akan tampakkan kekufuran mereka. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla banyak memberi peringatan kepada kita tentang sifat-sifat kemunafikan. Di antaranya jemaah sekalian, di surat An-Nisa ayat 61. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Dan apabila dikatakan kepada mereka, kemarilah kalian, ikut Allah dan Rasulnya, ikut Al-Quran dan Sunnah, berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah, maka mereka akan berpaling darimu sejauh-jauhnya. Ini sifat orang munafik. Berpaling dari Al-Quran dan Sunnah, meninggalkan dalil, berpaling dari hukum syariat. Itu sifat orang munafik. Ayat yang lainnya surat An-Nisa juga ayat 138-139. Allah sifatkan di antara kemunafikan yang mudah kita saksikan, mudah kita lihat tanda-tanda kemunafikan. Artinya kita harus singkirkan juga ini dari diri kita. Apa kata Allah? Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Kabarkan kepada orang-orang munafik itu, bagi mereka azab yang pedih, yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-wali mereka selain orang-orang yang beriman. Jadi Allah kabarkan dalam 2 ayat ini, An-Nisa 138 sampai 139, sifat orang-orang munafik itu menjadikan orang kafir sebagai wali. Apa artinya wali? Wali itu artinya teman dekat, yang dicintai, yang didukung, yang kita bersifat loyal kepadanya, yang kita muliakan, yang kita angkat jadi pejabat, kita angkat jadi pemimpin. Semua bermakna wali, dan semua itu adalah sifat orang munafik. Kalau yang dijadikan semua itu adalah orang kafir. Maka jemaah sekalian, tidak boleh dalam syariat kita mencintai, loyal, mendukung, mengangkat derajat, mengangkat jadi pemimpin, dan memuliakan orang-orang kafir. Karena mereka adalah orang-orang yang hina, yang Allah murka. Bagaimana mungkin seorang muslim memuliakan orang yang Allah murkai, orang yang Allah hinakan?
Tetapi juga bukan bermakna kita boleh menzalimi orang kafir, tidak. Kezaliman terhadap orang kafir dilarang dalam syariat. Namun menjadikan mereka sebagai wali juga sangat dilarang dalam syariat. Tapi sekali lagi, jangan kita berbuat zalim kepada orang-orang kafir. Allah ingatkan kita, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencianmu kepada satu kaum membawamu tidak berlaku adil kepada mereka atau berbuat zalim. Berlaku adillah, jangan berbuat zalim, karena keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Dan kalau kita menzalimi orang kafir, jamaah sekalian, bagaimana mereka mau masuk Islam? Mereka akan melihat, oh Islam berarti ngajarin ini ya sama umat Islam, suka zalim sama kita. Ternyata tidak. Jadi ini dampak buruknya, bahaya besar. Berarti kita membuat mereka lari dari agama Allah. Jadi hati-hati. Kadang-kadang sikap kita membuat orang tersesat. Hati-hati. Sama, termasuk orang-orang awam yang belum mengenal sunnah. Kalau dia lihat orang-orang berjenggot dan bergamis akhlaknya buruk, maka dia akan berkesimpulan, oh berarti itu yang diajarkan dalam sunnah ya. Itu yang diajarkan dalam kajian-kajian mereka. Padahal tidak. Jadi kita menyebabkan mereka tersesat. Hati-hati. Dan juga di sebagian riwayat hadis tentang pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, juga disebutkan tentang orang munafik. Dia juga tidak bisa menjawab, man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuk, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Maka dia pun mendapatkan azab kubur. Di antaranya disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika dia tidak bisa menjawab, maka dikatakan kepadanya, la doraita wala talaitah, engkau memang tidak tahu dan engkau tidak membaca. Wa yudrabu bimitrakin min hadidin darbatan fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi ghaira thaqalain. Maka dia pun dipukul dengan palu besi, maka dia pun berteriak dengan teriakan yang sangat keras yang bisa didengarkan oleh seluruh makhluk yang ada di sekitarnya, kecuali manusia dan jin. Baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, dosa yang menyebabkan derita di alam kubur yang ketiga adalah al-i'rad an dinillahi azza wa jalla, berpaling dari agama Allah azza wa jalla. Di antara dalilnya surat Toha ayat 124. Allah azza wa jalla berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan kumpulkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta. Jamaah sekalian, ayat yang mulia ini memberi peringatan dua hukuman yang Allah akan timpakan kepada orang yang berpaling dari agama Allah. Pertama, kehidupan yang sempit. Yang kedua, dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Dia pun berkata, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basirah. Wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu aku bisa melihat. Qala kadzalika atatkana ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Maka dikatakan kepadanya, Allah mengatakan, demikianlah dahulu datang kepadamu ayat-ayat kami, kamu pun melupakannya. Maka demikian pula hari ini kamu pun dilupakan. Jemaah sekalian, diriwayatkan dari para sahabat, di antaranya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau menafsirkan makna ma'isyatan donka. Baginya kehidupan yang sempit adalah yudayyak alaihi qabruhu hatta takhtalifa adla'uhu fihi. Kuburannya disempitkan sampai tulang-tulang rusuknya beradu. Na'udzubillah. Ini yang dimaksud hukuman terhadap orang yang berpaling dari agama Allah
yaitu kehidupan yang sempit, disempitkan kuburannya. Nah jemaah sekalian, apa yang dimaksud berpaling dari agama Allah? Maksudnya adalah dia tidak peduli dengan agama. Dia nggak peduli dengan urusan agama. Dia tidak mau belajar sama sekali nggak mau belajar, nggak mau tahu. Apalagi mengamalkan, apalagi mendakwahkan. Belajar saja dia nggak mau sama sekali. Walaupun dia tidak memusuhi. Kalau memusuhi, masuk di poin yang pertama, orang kafir. Memusuhi atau benci terhadap satu ajaran Islam adalah pembatal keislaman. Adalah pembatal keislaman yang sudah jelas. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Muhammad ayat ke-9, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Mereka menjadi kafir karena mereka benci agama yang Allah turunkan, ajaran yang Allah turunkan, ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka Allah hapuskan amalan mereka. Itu bagi yang benci, kafir. Walaupun dia amalkan, nggak ada pengaruh. Nah sekarang dia nggak benci, tetapi tidak juga mencintai. Jadi dia mencoba untuk bersikap netral. Bersikap netral terhadap agama atau terhadap pendukung kebenaran dan kebatilan. Saya di tengah-tengah sajalah. Saya tidak memusuhi agama, tapi tidak juga mendukung. Maunya netral. Ini yang dimaksud. Ini termasuk pembatal keislaman juga. Jadi nggak peduli sama sekali dengan agama, nggak mau belajar sama sekali. Sama sekali dia nggak mau belajar. Tidak pula mengamalkannya, tidak pula mendakwahkannya. Maka dialah yang akan mendapatkan azab kubur yang disebut dalam surat Toha ayat 124. Iya. Syekh As-Sa'di rahimahullah juga menjelaskan tentang ayat ini. Wa fussirat al-ma'isyatud danku bi'adzabil qabr. Ditafsirkan bahwa kehidupan yang sempit dalam ayat ini adalah azab kubur. Wa annahu yudayyaku alaihi qabruhu, dan bahwasanya kuburannya disempitkan. Wa yuhsar fihi wa yu'adzab, dan dia dihimpit di dalamnya dan diazab. Jazaan li'iradihi an dzikri rabbih, sebagai balasan terhadap berpalingnya dia dari zikir kepada Rabb-nya. Makna zikir ini adalah keseluruhan agama Allah Azza wa Jalla. Baik, kita masuk yang keempat, sekaligus yang kelima, disebutkan dalam satu lafaz hadis. Penyebab derita di alam kubur yang keempat dan kelima adalah menolak Al-Quran setelah dia mempelajarinya, dan tidur dari solat wajib. Tidak melakukan solat karena tidur. Ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari, disebutkan juga dalam riwayat Muslim secara singkat, tapi secara detail disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Hadis yang panjang. Oleh karena itu hadis ini mencakup poin yang keempat sampai poin yang ke-8. Poin yang keempat sampai poin yang ke-8. Yang keempat dan kelima, menolak Al-Quran setelah mempelajarinya, dan tidur dari solat wajib. Nabi SAW menceritakan, innahu atani laylah atiyani wa innahuma beta'athani. Datang kepadaku dua malaikat tadi malam, kemudian membawa aku. Fa innahuma qala li intalik. Keduanya lalu berkata kepadaku, berangkatlah. Wa innin talaqtu ma'ahuma, maka aku pun ikut berangkat bersama dua malaikat tersebut. Wa inna ataina ala rajulin muttaji' wa idza akhar qaimun alaihi bisakhratin. Kami pun mendatangi seseorang yang sedang berbaring, lalu di sisi orang tersebut ada orang lain yang sedang berdiri memegang sebuah batu. Sebuah batu yang cukup besar. Wa idza huwa yahwi bisakhrati li ra'sihi fayathlagu ra'sahu.
Ternyata batu itu dilemparkan ke arah kepala orang yang sedang tidur tadi sampai menghancurkan kepalanya. Kepalanya dipukul dengan batu sampai hancur. Fayatadahdahu al-hajaru hahuna, maka batu itu pun menggelinding. Fayatba'ul hajar fayakhudhuhu, lalu orang yang memukul tadi mengejar batu itu, lalu dia dapatkan kembali. Fala yarji ilaihi hatta yasiha ra'suhu kama kana, maka tidaklah dia kembali kepada orang yang kepalanya tadi sudah hancur kecuali kepalanya sudah kembali seperti semula. Thumma ya'udu alaih fayaf'ala bihi mithla ma fa'ala bihi al-marratal ula, kemudian dia kembali melakukan seperti yang dia lakukan sebelumnya. Dilemparkan lagi batu itu sampai memecahkan kepalanya. Kata Nabi SAW, qultu lahuma, aku berkata kepada dua malaikat, subhanallah, ma hadzani, subhanallah, siapa dua orang ini? Qala, kedua malaikat menjawab, qala li intalik, berangkat, jalan lagi. Mereka belum menjawab. Lalu di akhir hadis, kedua malaikat ini menjawab, siapa dia? Amma rajulul awwal alladhi ataita alaihi yuthlagu ra'suhu bil hajar fa innahu rajulu ya'khudhu bil Qur'an. Adapun orang yang pertama yang engkau datangi, yang kepalanya dihancurkan, maka yang kepalanya dihancurkan dengan batu, maka dia adalah seseorang yang mempelajari Al-Quran. Dalam riwayat yang lain, rajulun 'allamahullahul Qur'an, dia adalah seseorang yang Allah telah ajarkan kepadanya Al-Quran. Fayarfuduhu, lalu dia tolak Al-Quran itu, dia tidak mau mengamalkan isinya. Wa yanamu 'anis salatil maktubah, dan dia pun tidur dari solat wajib. Tidur di sini maknanya dia sengaja tidur sehingga dia tidak melakukan solat wajib. Adapun yang tidak sengaja, maka insya Allah tidak termasuk di sini, karena Nabi SAW mengatakan, man nama an salatin aw nasiyaha falyaqdiha idza dzakaraha. Siapa yang tertidur dari satu solat atau lupa, hendaklah dia qada setelah dia ingat. Tertidur bukan sengaja. Orang ini sengaja tidak mau solat berjamaah dengan cara dia tidur. Disebutkan dalam riwayat yang lain, yuf'alu bihi ila yaumil qiyamah, dia diazab seperti itu sampai hari kiamat. Naudzubillah. Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah mengutip dari Imam Ibnul Hubairah tentang azab yang ditimpakan kepadanya di alam kubur. Rafdul Quran ba'da hifdhihi, kata beliau, menolak Al-Quran setelah mengetahuinya, jinayatun azimatun, adalah dosa yang sangat besar. Kenapa? Li'annahu yuhimu annahu ra'a fihi ma yujibu rafduhu atau ma yujibu rafdahu. Karena seakan-akan dia memberi gambaran kepada orang lain bahwa dia melihat sesuatu dalam Al-Quran yang mengharuskan dia menolak Al-Quran. Jadi ini luar biasa dosanya. Bukan hanya membahayakan dia, tapi juga membahayakan orang lain. Bisa menyesatkan orang lain. Orang lain mungkin akan mengatakan, wah, dia sudah belajar Al-Quran, akhirnya dia tinggalkan Al-Quran. Berarti di Al-Quran itu ada kesesatannya. Karena dia saja sudah belajar Al-Quran, dia tinggalkan Al-Quran, maka dosanya lebih besar lagi. Falamma rafada asyrafal asya wa huwa Al-Quran, uqiba fi asyrafi a'dha'ihi wa huwa ra'suh. Maka ketika dia menolak sesuatu yang paling mulia, yaitu Al-Quran, hukumannya juga pada sesuatu yang paling mulia di jasadnya, yaitu kepalanya. Kepala adalah anggota tubuh kita yang paling mulia. Ketika dia menolak Al-Quran, dan Al-Quran itu adalah yang paling mulia, maka dia pun diazab di bagian kepalanya.
Begitu pula kata Ibnul Arabi rahimahullahu taala, ju'ilatil uqubatu fi ra'si hadhihi nawamah 'anis salati wan naum mawdi'uhu ar-ra's. Dijadikan hukuman di kepala orang-orang yang tidur dari solat karena tidur tempatnya di kepala. Orang yang tertidur, pusat tidurnya ada di kepala, maka dia pun diazab di bagian kepalanya karena tidur dari melakukan solat. Ya. Dan jemaah sekalian, dua hal ini juga adalah kekufuran. Menolak Al-Quran adalah kufur, dan tidur sengaja tidak solat juga kekufuran. Rasulullah SAW menegaskan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah solat. Siapa meninggalkan solat, maka dia kafir. Walaupun ada khilaf ulama, kalau meninggalkan solat karena malas, apakah kufur besar atau kufur kecil? Tapi ulama sepakat meninggalkan solat karena menentang kewajiban solat, maka itu kufur besar, sepakat ulama. Namun ulama beda pendapat kalau dia tidak solat hanya karena malas, bukan karena menolak solat, menolak kewajiban solat. Apakah kufur besar atau kufur kecil? Maka berdasarkan dalil yang kita sebutkan tadi, itu juga termasuk kufur besar. Dan ulama juga sepakat, sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnul Qayyim dalam Kitabus Shalah, ulama Islam seluruhnya sepakat meninggalkan solat itu lebih besar dosanya daripada zina, riba, khamar, judi, mencuri, korupsi, dan lain-lain. Dari semua dosa-dosa besar, meninggalkan solat itu lebih besar dosanya dari semua dosa-dosa besar. Itu sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Hanya ulama beda pendapat, pelakunya kafir atau tidak jika dia tinggalkan karena malas. Pendapat yang lebih kuat insya Allah, itu juga termasuk kufur besar. Iya. Makanya hukumannya dahsyat sekali, dipecahkan kepalanya sampai hari kiamat. Kepalanya yang sudah pecah bukan selesai, dikembalikan lagi, lalu dipecahkan lagi, terus seperti itu sampai hari kiamat. Wal iyadu billah. Yang keenam, dosa yang mengakibatkan derita di alam kubur yang keenam adalah berdusta atau ikut menyebarkan kedustaan. Apalagi dia sendiri yang buat dusta itu lalu dia sebarkan, atau zaman sekarang mereka sebut apa? Hoax. Ini bahaya besar untuk para pembuat hoax dan para penyebar hoax. Ancamannya sangat dahsyat. Ini belum azab neraka, baru azab kubur. Nabi SAW menceritakan, fantalaqna fa'ataina ala rajulin mustalqin liqafahu. Kami pun berangkat lagi. Ini masih lanjutan hadis tadi. Hadis Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu diriwayatkan Al-Bukhari dan juga ada dalam riwayat Muslim, tapi kurang detail. Yang detail dalam riwayat Bukhari. Nabi SAW menceritakan, kami pun berangkat lagi. Kami mendatangi orang yang terlentang pada tengkuknya. Wa idza akhar qa'imun 'alaih bikallubin min hadidin. Maka di sebelahnya ada orang yang berdiri dengan memegang kait besi, kait yang terbuat dari besi. Wa idza huwa ya'ti ahada shiqai wajhihi fayusharshiru shidqahu ila qafahu. Maka orang itu pun mendatangi salah satu sisi wajahnya, lalu merobek bagian samping mulutnya sampai ke tengkuknya. Wa min kharahu ila qafahu, dan merobek lubang hidungnya sampai ke tengkuknya. Wa ainahu ila qafahu, dan merobek mata sebelahnya sampai ke tengkuknya. Merobek hidung sebelahnya sampai ke tengkuknya, dan merobek mata sebelahnya sampai ke tengkuknya.
Thumma yatahawwalu ilal janibil akhar. Lalu dia berpindah lagi ke sisi yang lain, sisi yang sebelahnya. Fayaf'alu bihi mithla ma fa'ala bil janibil awwal. Maka dia pun melakukan seperti yang dia lakukan sebelumnya. Dia robek mulut orang tersebut dari arah samping sampai ke tengkuk, kemudian hidung sampai ke tengkuk, kemudian mata sampai ke tengkuknya. Summa ya'udu alaih, lalu dia kembali lagi ke sisi berikutnya. Fayaf'alu mithla ma fa'ala al-mar'ah fayaf'alu mithla ma fa'ala al-marratal ula. Lalu dia melakukan seperti yang dia lakukan sebelumnya. Afwan, ada yang terlewat tadi. Fama yafrugu min dzalikal janib, maka tidaklah dia selesai dari sisi yang kedua, hatta yasihha dzalikal janib kama kana, kecuali sisi yang sebelumnya tadi sudah kembali seperti semula. Summa ya'udu alaihi, lalu dia kembali kepada sisi yang pertama tadi, fayaf'ala mithla ma fa'ala al-marratal ula, lalu dia melakukan seperti yang dia lakukan sebelumnya. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qultu lahuma, aku pun berkata lagi kepada dua malaikat, subhanallah ma hadzani, subhanallah, siapa dua orang ini? Qala li intalik, maka kedua malaikat menjawab, berangkat lagi, berangkat lagi. Mereka tidak langsung menjawab. Nanti di akhir hadis mereka menjawab, wa ammar rajulul ladzi ataita alaihi yusharsharu shidquhu ila qafahu wa min kharuhu ila qafahu wa ainuhu ila qafahu. Adapun orang yang engkau datangi, yang dirobek bagian samping mulutnya sampai ke tengkuknya, dan hidungnya sampai ke tengkuknya, dan matanya sampai ke tengkuknya, fa innahu rajulu yaqdu min baitihi fayakdzibul kadzibah tablugul afaq. Maka sesungguhnya dia adalah seseorang yang keluar di waktu pagi dari rumahnya, lalu dia melakukan satu kedustaan yang mencapai berbagai penjuru. Satu kedustaannya tapi tersebar ke berbagai penjuru dunia. Dan jemaah sekalian, di zaman ini betapa mudahnya itu terjadi. Kalau dulu mungkin butuh berhari-hari, bahkan bisa jadi berbulan-bulan dan bertahun-tahun satu kedustaan itu baru tersebar. Tapi sekarang dalam hitungan detik saja seseorang menulis hoax di status Facebooknya atau menyebarkan berita hoax, langsung bisa tersebar ke seluruh penjuru dunia. Jadi hari ini lebih parah lagi, maka hati-hatilah jemaah sekalian. Fayusna'u bihi ma ra'aita ila yaumil qiyamah. Dia diazab seperti itu sampai hari kiamat. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengutip dari Ibnul Arabi rahimahumullahu taala, beliau berkata, syarsyaratu syidqil kadhib wa inzalul uqubah bi mahallil ma'siyah. Syarsyaratu syidqil kadhib inzalul uqubah bi mahallil ma'siyah. Dirobeknya mulut pendusta itu, pembohong itu, untuk memberi hukuman di tempat dia berbuat dosa. Kan dia berbuat dosa dengan mulutnya, dengan lisannya, maka diazab juga di situ. Wa ala hadza tajril uqubah fil akhirah bi khilafid dunya. Oleh karena itu, inilah yang terjadi, hukuman di akhirat berbeda dengan dunia. Kemudian beliau juga mengutip dari Ibnu Hubairah rahimahullah, beliau berkata, lamma kana al-kadhib yusa'idu anfuhu wa ainuhu lisanahu 'alal kadhib bitarwiji batilihi waqa'at al-musyarakah bainahum fil uqubah. Ketika seorang pendusta itu lisannya dibantu oleh telinganya dan matanya, dibantu oleh telinganya dan matanya, maka dia pun mendapatkan hukuman yang mencakup semuanya. Ketika lisannya dibantu oleh telinganya dan matanya untuk melakukan kedustaan atau menyebarkan kebatilannya,
maka hukumannya pun terhadap semuanya. Hukumannya pun terhadap semuanya. Baik. Jadi jemaah sekalian, terutama di era medsos ini, hendaklah kita lebih berhati-hati. Hendaklah kita lebih berhati-hati dalam menyebarkan berita. Pastikan dulu berita itu benar atau tidak. Bahkan walaupun benar, juga harus kita pikirkan, ini kalau disebarkan, manfaatkah atau mudarat yang justru lebih besar? Kalau mudarat justru lebih besar, maka tidak boleh juga kita sebarkan. Iya. Jadi jangan asal terima berita langsung kita sebarkan. Maka kita akan terjerumus dalam hoax. Sebagaimana Nabi SAW juga mengingatkan, kafa bil mar'i kadziban ayyuhadditsa bikulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu dianggap berdusta kalau dia menceritakan setiap yang dia dengar. Kalau dia membagikan setiap berita yang dia lihat di medsos dan lain-lain, maka dia pasti terjerumus dalam dusta. Itu kalau dia menyebarkan setiap yang dia dengarkan. Apalagi yang sudah jelas-jelas dusta. Baik. Dan tentu mudaratnya lebih besar lagi kalau mengandung kezaliman kepada orang. Bahkan berita benar sekalipun, kalau disebarkan tentang aib orang, itu dosa besar. Sebagaimana akan kita sebutkan juga nanti. Termasuk penyebab azab kubur adalah ghibah. Kalau nggak benar, dusta. Kalau benar, ghibah. Jadi dia nggak akan lepas dari dosa. Dan lebih berbahaya lagi kalau itu kedustaan atau ghibah atas pemerintah. Kenapa lebih berbahaya? Karena akan membuat masyarakat panas, terprovokasi, lalu turun ke jalan. Apa yang mereka lakukan di jalan? Ya berbuat kerusakan. Yang sering kita saksikan. Orang demo berbuat kerusakan di jalan. Berbagai macam kezaliman mereka lakukan. Membuat orang sulit lewat, membuat macet, bahkan merusak fasilitas-fasilitas umum, mengganggu aktivitas masyarakat. Yang mereka ganggu jemaah sekalian, bukan 1-2 orang, bisa jadi ratusan orang, ribuan orang terganggu aktivitasnya karena demo yang mereka lakukan. Yang mereka tuntut suatu kemaslahatan yang belum jelas, sementara mereka melakukan kebatilan yang sudah jelas, mudarat yang sudah jelas. Ini aneh. Mudarat yang sudah jelas mereka lakukan untuk menuntut kemaslahatan yang belum jelas. Ribuan orang terzolimi. Kalau semuanya berdoa supaya Allah menghukum mereka, bayangkan jemaah sekalian. Nabi SAW mengatakan, ittaqi da'watal madlum, fa innahu laisa bainahu wa bainallahi ijabun. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Takutlah kamu dosa orang yang dizolimi. Karena tidak ada hijab antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Itu kalau satu orang. Kalau ribuan orang jemaah sekalian kena macet, lalu semua berdoa supaya mereka dihukum oleh Allah. Bayangkan. Ini hati-hati, ini dahsyat sekali. Apalagi jelas-jelas berbuat kerusakan, melempar aparat. Kalau hilang satu nyawa, nyawa masyarakat maupun nyawa aparat, tentu dosanya lebih besar lagi, lebih dahsyat lagi. Jadi mudaratnya luar biasa, sangat banyak. Dari mana penyebab mereka turun ke jalan? Karena hoax yang tersebar. Walaupun bukan hoax, walaupun berita benar, tetap saja mudarat lebih besar daripada maslahatnya. Jadi hati-hati jamaah sekalian dengan berita-berita yang beredar. Lagi pula kenapa penuntut ilmu sibuk dengan berita-berita itu? Kenapa enggak sebarkan satu ayat, satu hadis? Itu jauh lebih baik. Sebarkan tauhid, sebarkan sunnah. Nggak usah sibuk dengan berita-berita politik. Apa urusannya penuntut ilmu dengan berita politik? Politik itu jemaah sekalian, permasalahan besar dalam hidup kita diserahkan kepada orang-orang yang berilmu, diserahkan kepada ahlinya. Jangan setiap orang seakan merasa layak berbicara urusan politik, urusan negara, urusan masyarakat. Itu bertentangan dengan ajaran Islam. Allah Azza wa Jalla mengingatkan, wa idza ja'ahum amru minal amni awil khawfi adza'u bih walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Kalau datang kepada mereka berita tentang keamanan dan ketakutan, maksud ayat ini kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, berita tentang urusan orang banyak, berita yang bisa memberikan pengaruh pada stabilitas keamanan negara. Mereka langsung menyebarkan berita-berita itu. Allah celah dalam ayat ini.
Datang kepada mereka berita tentang keamanan dan ketakutan, langsung mereka sebarkan. Ini kalau beritanya benar, jemaah sekalian. Kalau hoax ya lebih besar lagi dosanya. Harusnya bagaimana? Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum. Andai berita itu mereka kembalikan kepada Rasul, yaitu ketika beliau masih hidup, dan kepada orang-orang yang memegang urusan di antara mereka. Tercakup di situ ulama, para ahli, dan pemerintah. Contoh sekarang jemaah sekalian, dia bukan ahli virus, dia bukan dokter, dia bukan pihak yang berwenang, dia bicara masalah virus corona. Ini orang merusak. Lalu kita pun ikut-ikutan, ya benar ya, kita sebarkan lagi. Ini bahaya jemaah sekalian. Dia bukan ahli virus, dia bukan dokter, dia bukan pihak yang berwenang, lalu dia berbicara tentang virus, tentang wabah, tentang dampak-dampaknya. Kita pun termakan, lalu kita ikut sebarkan. Ini hati-hati. Kalau itu benar, itu tidak pantas. Kalau itu salah, itu hoax, kita juga terjerumus dalam dosa. Maka kata Allah, kalau kita kembalikan kepada ahlinya, la'alimahul ladzina yastambitunahu minhum. Orang yang ingin mengetahui kebenaran akan mendapatkan dari para ahlinya. Baik. Ini yang keenam. Yang ketujuh, zina. Termasuk dosa yang sangat besar yang dapat menjerumuskan manusia dalam siksa kubur adalah zina. Dalam lanjutan hadis Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, "Fantalaqna, kami pun berangkat lagi." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dua malaikat. "Fa'ataina ala mithli tanur." Kami mendatangi satu tempat seperti pembakaran, satu tempat seperti oven, alat pembakaran. Disebutkan dalam riwayat yang lain, a'lahu dayyikun wa asfaluhu wasi'un. Bagian atasnya sempit, bagian bawahnya luas. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa idza fihi laghatun wa aswatun. Terdengar dari dalam tempat pembakaran itu suara-suara teriakan dan tangisan histeris, hiruk pikuk dan suara-suara teriakan. Fattala'na fihi, kami pun melihat ke dalamnya. Fa idza fihi rijalun wa nisaun uratun. Ternyata di dalamnya ada kaum laki-laki dan wanita yang tidak menggunakan pakaian. Wa idahum ya'tihim lahabun min asfala minhum. Lalu tiba-tiba datang nyala api dari arah bawah mereka. Maka mereka pun terbakar dari arah bawah. Fa idza atahum dzalikal lahab daudau. Ketika datang bara api itu, ketika datang nyala api itu, mereka pun berteriak. Qultu lahuma, Nabi SAW mengatakan, aku pun bertanya kepada dua malaikat, man haula'i, siapa mereka itu? Qala li, tapi kedua malaikat menjawab, intalik, berangkat lagi, berangkat lagi. Lalu di akhir hadis, kedua malaikat pun menjelaskan, wa ammar rijalu wan nisa'ul uratu alladzina fi mithli tanur fahumuz zunatu waz zawani. Adapun laki-laki dan perempuan yang tidak menggunakan pakaian berada dalam tungku pembakaran yang dibakar di dalamnya, maka mereka adalah para pezina laki-laki dan perempuan. Disebutkan juga dalam riwayat yang lain, fa idaktarabat irtafa'u hatta kadu an yakhruju. Ketika nyala api itu datang, mereka pun terangkat sampai hampir-hampir mereka bisa keluar dari tungku tersebut. Tapi mereka nggak bisa keluar karena tungkunya di atasnya sempit, di bawahnya luas. Fa idza khumidat raja'u, maka apabila mereka telah merasakan azabnya, mereka kembali lagi ke bawah. Kemudian datang lagi nyala api, mereka terangkat lagi ke atas. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan tentang azab yang menimpa mereka ini.
Fahumuz zunatu munasabatul uryi lahum listihqaqihim an yufdahu lianna adatahum ayastatiru fil khulwah fa'uqibu bil hadki. Mereka diazab dalam keadaan tidak menggunakan pakaian, karena itu memang pantas bagi mereka. Disingkap aurat mereka, terlihat keburukan mereka. Kenapa? Karena mereka melakukan zina itu secara tersembunyi. Umumnya orang yang berzina secara tersembunyi. Kalau zina itu dilakukan terang-terangan, dosanya lebih besar lagi. Atau direkam lalu disebar, tentu dosanya lebih besar lagi. Jadi mereka diperlihatkan dalam keadaan seperti itu, tidak menggunakan pakaian. Ini juga bentuk dari azab, merasa malu. Bahkan bisa jadi jamaah sekalian, azab secara psikis itu lebih dahsyat mereka rasakan daripada azab yang menimpa fisik. Seperti dalam kehidupan dunia ini, orang yang malu itu bisa jadi lebih menyiksa dia daripada penyakit fisik. Makanya tidak jarang kita dengarkan orang yang tersingkap aibnya, dia pun malu, akhirnya bunuh diri. Karena itu lebih menyiksa baginya. Wal hikmatu fi ityanil adab min tahtihim qaunu jinayatihim min a'dha'ihim as-sufla. Adapun hikmah, kata beliau, nyala api itu datang dari arah bawah, mereka dibakar dari bawah karena dosa yang mereka lakukan di anggota tubuh bagian bawah. Jadi diazab sesuai dengan perbuatan mereka. Jemaah sekalian, ternyata panjang pembahasannya ya. Baru sampai poin 7. Masih ada berapa poin lagi? 8. Ya. Ini butuh satu pertemuan lagi nampaknya. Waktu sudah mendekati zuhur, mungkin kita sisakan untuk tanya jawab. Ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Tafadhal. Kemudian kita buka, kita menjawab dari cara langsung ya, terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdusta dan menyebarkannya. Pertanyaan saya, apakah itu satu kesatuan atau dua hal yang terpisah, Ustaz? Baik. Apakah hanya berdusta aja tapi tidak menyebarkan? Apakah juga itu kena azab kubur atau? Baik. Ini pertanyaan bagus. Poin nomor 6, berdusta atau ikut menyebarkannya. Apakah ini satu kesatuan atau dengan salah satu saja menyebabkan pelakunya diazab di alam kubur? Pertama, jamaah sekalian, ada kemungkinan maknanya walaupun hanya salah satu saja, itu menyebabkan pelakunya mendapatkan azab kubur. Kalau kita perhatikan hadis, maka ada ihtimal, kemungkinan makna salah satunya saja. Karena dalam hadis dikatakan fayakdzibul kadzibah tablugul afaq, kedustaan. Lalu kedustaan itu mencapai berbagai penjuru. Dalam hadis ini tidak disebutkan dia yang menyebarkan. Jadi sekedar dia melakukan kedustaan, bisa jadi dengan sebab itu dia sudah dapat azab kubur. Kalau yang kedua lebih jelas lagi. Orang yang menyebar kedustaan hukumnya sama dengan orang berdusta. Nggak ada bedanya. Walaupun dari segi dosanya yang pertama membuat itu tentu lebih besar
Tapi disebut pendusta sama, karena ada hadis yang jelas tadi kita sebutkan. Hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan, kafa bil mar'i kadziban ayyuhadditsa bikulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu dianggap berdusta kalau dia menceritakan setiap yang dia dengar. Jadi yang kedua lebih jelas lagi karena ada dalil lain yang menegaskan walaupun dia hanya ikut menyebarkan, bukan dia yang membuat hoax itu, dia dihukumi sama dengan pembuatnya, sama-sama berdosa. Iya. Intinya dua-duanya harus kita jauhi, harus kita khawatirkan. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan akhi. Fikbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kubur dan alam barzakh itu sama. Kemudian bila seorang disiksa, apakah yang disiksa hanya jasadnya atau bagaimana dia akan selamat? Baik. Yang pertama, alam kubur dan alam barzakh sama. Disebut alam kubur, disebut alam barzakh sama. Dan makna barzakh itu adalah dinding pemisah, yaitu yang memisahkan kehidupan kita di muka bumi dan kehidupan alam kubur. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kata Allah, di hadapan mereka ada barzakh, ada dinding pemisah sampai hari kiamat. Jadi sama, alam kubur, alam barzakh itu istilah yang sama. Iya. Yang kedua tentang apa tadi? Apakah yang diazab itu? Baik. Apakah yang diazab itu ruh saja atau jasad saja atau kedua-duanya? Kalau kita kembali kepada hadis yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu dan tadi juga kita sebutkan, maka yang diazab ruh dan jasad, karena ruhnya dikembalikan ke jasadnya kan? Ruhnya dikembalikan ke jasadnya sehingga jasad dan ruhnya hidup kembali di alam kubur. Jasadnya yang tadinya sudah mati di dunia, di alam kubur hidup kembali. Lalu ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Jadi yang diazab adalah ruhnya dan jasadnya juga. Wallahu a'lam. Fikir. Sesuai dengan tema ya. Kemudian Ustaz, tolong dijelaskan siapa yang diselamatkan dari fitnah kubur. Yang pertama, secara umum semua orang yang menjauhi dosa-dosa ini. Namun secara khusus kunci utama untuk selamat dari azab kubur adalah bisa menjawab pertanyaan dua malaikat. 3 pertanyaan. Man rabbuka? Wa madinuka? Wa man nabiyuk? Siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu? Dan orang yang bisa menjawabnya adalah orang yang dulu di dunia dia pelajari ini. Contohnya dia pelajari kitab Thalathatul Usul. Dia pahami dengan baik, dia yakini kebenarannya dan dia amalkan dalam hidupnya. Itu saja kuncinya. Dia bisa jawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, maka dia selamat. Pertanyaannya, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu? Yang bisa menjawab hanyalah orang yang dulu di dunia betul-betul dia pelajari, dia pahami, dan dia amalkan. Karena dialah yang disebut orang beriman yang Allah akan berikan pertolongan. Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan menguatkan orang-orang yang beriman dengan jawaban yang tepat di kehidupan dunia dan di akhirat. Maksudnya di akhirat adalah Allah tolong dia untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Wallahu alam. Kemudian dari secara langsung ada yang bertanya. Mohon maaf, mungkin pertanyaan saya doib banget. Tadi Ustaz katakan bahwa maka Munkar dan Nakir itu bertanya 3 pertanyaan. Apakah mungkin 2 pertanyaan bisa dijawab, 1 tidak? Dan apakah yang menjadi penyebab azab kubur itu karena 2 pertanyaan bisa jawab, 1 tidak bisa jawab?
Atau bagaimana Ustaz? Jawabannya Allahu a'lam. Saya nggak tahu dalilnya, Pak. Ya. Tapi kalau kita kembali kepada ajaran Islam, 3 itu nggak mungkin dipisahkan. Tidak mungkin dipisahkan. 3 ini, Rabb, agama Islam, dan Nabi Muhammad SAW, ini nggak mungkin dipisahkan. Kita nggak akan bisa beribadah kepada Allah tanpa masuk ke dalam agama Islam dan tanpa meneladani Nabi Muhammad SAW. Nggak bisa. Jadi ini nggak bisa dipisahkan. Wallahu a'lam. Silakan, akhi. Kemudian bagaimana bila orang yang telah meninggal tersebut selama di dunia tidak mau sholat? Ya itulah tadi yang kita bahas. Poin keberapa tadi itu? Ke-5 ya. Orang yang tidur meninggalkan sholat. Sengaja tidur untuk meninggalkan sholat. Ini tidak bermakna dia meninggalkan sholat dengan tidur saja dia baru diazab. Tidak. Dengan apa saja. Mainkah? Bersantaikah? Bekerjakah? Lalu dia tidak sholat dengan alasan itu. Sama. Hukumnya sama. Dia akan mendapatkan azab kubur yang dahsyat, belum lagi azab yang menantinya di akhirat. Dan sholat menjadi penentu. Menjadi penentu baik dan buruknya amalan seseorang. Sebagaimana sabda Nabi SAW, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama akan dihisab dari amalan seorang hamba di hari kiamat adalah salat. Idza saluha saluha sairu amalihi wa idza fasada fasada sairu amalihi. Kalau baik salatnya, seluruh amalannya ikut menjadi baik. Kalau buruk salatnya, seluruh amalannya ikut menjadi buruk. Kenapa seperti itu jemaah sekalian? Karena di dunia ini kalau salatnya baik, pasti dia jadi orang baik. Tidak mungkin tidak. Kenapa? Karena Allah telah menegaskan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Pertanyaannya, kenapa ada orang solat masih juga terus-menerus sering melakukan perbuatan keji dan mungkar? Maka jawabannya jemaah sekalian, pasti solatnya tidak beres. Gak mungkin solatnya baik. Maka bagaimana caranya untuk memperbaiki solat? Ada 5 yang harus diperhatikan. Yang pertama, keikhlasan. Yang kedua, ittiba kepada Nabi SAW. Yang ketiga, kekhusyukan. Yang keempat, waktu solat. Yang kelima, bagi laki-laki berjamaah di masjid kalau tidak ada uzur. Ya. Walhamdulillah, mungkin sudah habis waktu ya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.